Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab kok satu tok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah sarapan semua kan ya? Enggak, Pak. Nah, ya, oke. Ya, kita mulai. Sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Ya, kemarin maaf ya, saya nggak bisa ngajar karena harus ke rumah sakit ya. Kita orang tua. Ya, insya Allah untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan topik kita tentang sintesis proses ya. Jadi kalau kita kemarin, ini mungkin ada irisannya dengan yang pemilihan proses kemarin ya. Kalau pemilihan proses kemarin kan lebih ada, membandingkan proses kan ya. Membandingkan proses satu dengan yang lain gitu kan ya. Ada yang, reversible, kemudian ada batch, continue. Nanti juga ada sedikit irisannya ya. Nanti ini lebih ke, nanti lebih ke kayak ada diagram alirnya ya, diagram alir kualitatif, kuantitatif ya, bedanya seperti apa. Yang kemudian juga perancangan prosesnya itu sendiri ya. Oke, kita mulai ya. Jadi, kalau kita lihat dari Ulrich, 98 dari buku Ulrich ya, ini beberapa step, dalam mendesain, suatu chemical process ya, atau suatu plant gitu ya. Ini untuk step-stepnya sendiri ini mungkin, untuk beberapa referensi mungkin beda ya, beda-beda stepnya. Tapi paling enggak, hampir samalah, step-stepnya. Ya memang project conception, dia lebih ke pemilihan produk kan ya, kemarin kita sudah kan ya ini ya. Sudah kita mau memilih produk apa ya kan, mau milih produk yang business to business ya kayak chemical commodity ya, atau yang business to customer ya, atau lebih ke end end product gitu ya, kayak produk-produk, yang dipakai oleh customer langsung ya. Ini lebih ke project conception ya. Ini udah. Nah, sekarang kita masuk ke sintesis ini ya. Ya, proses sintesis ya, atau creation ya. Kalau ini economic analysis nanti kita paling di sini ya. Kalau economic analysis kayaknya udah di PPK 1 ya? Sudah belum? Ya, sudah ya? BEP, POT gitu udah semua ya? Iya, sudah Pak di PPK 1, Ya Pak. udah. Jadi nanti paling ya masuk ke optimization. Kalau ini equipment design ini ada di PAP. Oke, sebelum kita mendesain proses, kita kalau kalian nanti mau mendesain, mau mengerjakan praperancangan pabrik ya, kalian tadi ya, kalian tentukan dulu kan judulnya kan ya. Kalian mau bikin apa, ya kan? Mau bikin apa? Terus kemarin sudah tahu kapasitasnya berapa, ya kan? Kapasitasnya berapa, ya. Kemudian mau ditaruh di mana pabriknya. Yang kemarin sudah. Nah, setelah project conception-nya sudah jadi kan ya, sudah di deal mau bikin apa gitu. Nah, kalian pasti kan sudah kalian kumpulkan kan ya, kalian kumpulkan referensi-referensinya kan ya. Tentang prosesnya itu, prosesnya pakai reaksi apa. Kemarin ada selection proses kan sudah diseleksi kan ya kemarin, ya kan pertemuan sebelumnya. Kalau sudah mulai, oh pakai proses ini nih, ya proses ini yang paling up to date nih. Apa, pakai jurnal, ada patennya ya. Dan sekarang proses ini yang yang sudah dipakai saat ini dipakai oleh industri gitu kan. Jadi kalian jangan pakai yang proses yang sudah lama gitu kan ya. Ya kalau ada yang baru ya pakai yang baru ya. Kalau lama mesti kan yang baru kan mesti lebih efisien ya. Ya. Ya prosesnya lebih efisien, lebih efektif ya, mungkin hasilnya akan lebih besar dibandingkan yang proses yang lama. Setelah memilih prosesnya tentu kalian kan tahu kan ya bahan bakunya apa, ya kan. Produknya apa tadi, kemudian bahan bakunya apa, apakah ada bahan pembantunya, misalkan, dia butuh katalis, ya kan, seperti itu. Nah kalian, ditemukan semua ininya, ya data-datanya kalian kumpulkan semua, ya thermophysical properties-nya, ya. Thermodynamic dan physical properties. Thermodynamic ya kayak phase equilibrium-nya ya, VLE-nya, ya. Dia kan nggak cuma satu komponen kan, pasti kan ya ada beberapa komponen kan ya. Nah, dia antara komponen satu dengan komponen yang lain itu seperti apa dia, ya, vapor liquid equilibrium-nya. Ya, kemudian, ada physical properties-nya, ya. Ada ya dia pada tekanan suhu sekian, dia,
bentuknya apa, ya kan, kemudian densitasnya, mungkin viskositasnya, ya, kemudian apalagi titik didihnya, ya, titik bekunya, ya semuanya lah. Ya, kalian kumpulkan semua itu, ya, thermophysical properties-nya. Kemudian property prediction methods ini lebih ke artinya kan kalian kan nggak hanya bekerja di satu tekanan dan temperatur saja kan ya, mesti berubah-ubah kan ya. Ada kalanya kalian dinaikkan apa namanya suhu dan tekanannya, kemudian diturunkan lagi, ya kan seperti itu. Nah, kira-kira apa namanya kalau kalian lihat di handbook mungkin kan nggak semuanya ada kan ya kan? Mungkin nggak mungkin dalam tabel gitu kan kayaknya ada. Ya, biasanya ada kayak metodenya ya. Misalkan kita mau mengecek nih, dia ini bentuknya fasenya apa? Fase liquid atau gas? Ya pakai apa namanya Antoine method ya, sama Antoine itu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi harus kalian bisa prediksi juga. Ya artinya pada saat biasanya yang dipakai ya tekanan dan temperatur ini ya. Kalau volume kan tetap ya volume. Tapi kalau termodinamika ada PVT kan ya. Kalau yang lain tahu kan ya PVT itu kan ya. Ya ada tekanan, temperatur, sama volume. Kalau volume kan dia tetap ya. Biasanya pakai yang namanya kondisi operasi ya tekanan dan temperatur ini. Ya T dan P. Ya. Nah, nanti ketika kalian masing-masing alat itu kalian harus tahu TP-nya kan harus ada kan ya. Nah, di TP itu kondisi bahannya itu apa dia? Ini sangat penting ya. Ya property prediction method artinya ini pada T dan P ini tuh dia apa bentuknya? Jangan sampai misal ya pada T dan P tertentu dia ternyata padat ya. Harusnya padat tapi kalian pakainya pompa alatnya. Ya kan nggak matching kan ya. Dia pada T dan P tersebut dia harusnya dalam bentuk padat tapi kalian ditaruh di tangki misalkan ya. Tangki kemudian dipakai pompa. Ya kan nggak bisa. Nah, kemudian ada juga misalkan seperti ini. Dikristalisasi ya, crystallizer. Ya, crystallizer kan dia untuk mengkristalkan kan ya, untuk mengkristalkan. Kalau crystallizer kan dia pakai datanya kan pakai data solubility ya, solubility. Ya. Solubility ini apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Solubility. Apa solubility? Ada yang tahu? Hmm? Bahasa Indonesianya apa solubility? Kelarutan ya. Kelarutan. Ya, kelarutan solut dalam suatu solvent biasanya dalam air ya. Air biasanya kan tanya pelarut paling baik kan air, ya kan hampir ini semua nggak semuanya sih, tapi semuanya bisa larut dalam air. Biasanya dia referensinya ke air ya. Misalkan gula, ya kan gula larut dalam air, ya kan. Karena kita ingin bikin pabrik gula lah ya, bikin pabrik gula. Ya kan dari tebu, ya kan tebu, molasses, ya kan air tebunya itu kemudian intinya kan dia kan diuapkan, ya kan diuap. Intinya kalau di pabrik tebu kan penguapan sama pengkristalan itu aja sih, ya kan tebu ya, yang tebu, ya kemudian ada airnya itu kan ya diperes, ya, air tebunya itu diuapkan, ya airnya kan dikurangi kan ya, kemudian dia agak kental gitu kan, agak konsentrasinya tinggi kan ya, nah kemudian dia dikristalkan ya jadi gula. Nah pada pengkristalan itu artinya jangan sampai evaporasi ya. Evaporasi itu dia kan mesti komponennya paling nggak ada dua kan ya, evaporasi ya. Ada air, ya kan, sama gula. Ya minimal itulah ya. Air sama gula atau apa namanya? Kalau ini berarti apa ya? Sukrosa atau kemungkinan sukrosa ya. Artinya gulanya itulah ya. Nah, dia kita harus tahu ya. Solubility gula dalam air, ya, sukrosa dalam air itu berapa? Ya. Jangan sampai ya dia itu kondisinya dalam bentuk kayak selari gitu. Ya, pas di reaktor itu. Ya, keluar dari reaktor itu. Ya. Kenapa? Masalahnya selari itu tidak bisa dia dipompa. Ya, kenapa penting ya? Jadi kita harus tahu solubility-nya dia. Ya, solubility-nya berapa? Ya, kemudian dicek di neraca massa. Ya, neraca massanya kan ada kan neraca massa ya. Misalkan aliran berapa gitu kan ya.
dari misalkan ini masuk ke apa namanya evaporator, ya kan, evaporator. Yang ke atas ini air, ya kan, menguap. Yang ke bawah ini dia konsentrat, ya kan, konsentratnya. Ya. Nah, ini kan berarti dipompa dia kan ya, dia pakai pompa, kan dia pakai pompa. Nah, kita harus tahu solubility-nya ya, gula di dalam airnya ini berapa, ya. Kita tahu neraca masanya kan ya, neraca masanya di sini berapa, ya, masuk kemudian keluarnya ini. Ya. Nah, jangan sampai dia namanya solubility itu dia tuh misalkan gram ya, gram gula dalam 100 ml air misalkan. Ya, dalam 100 ml air. Itu kayak sama aja juga dengan gram mili kan sama juga dengan gram kan ya. Ya. Mili air juga sama dengan gram. 1 kilo kan setara dengan 1 liter air. Ya. Kemudian 1 gram setara dengan 1 mili. Berarti 100 mili berarti ya 100 gram, 100 gram air. Ya, berarti ini sebenarnya persentase ini, ya persentase berat. Ya, persentase berat solut di dalam air. Nah, kalian harus tahu di sini, kira-kira nanti gulanya berapa, airnya berapa. Ya. Ketika air dibandingkan dengan gulanya ini melebihi dari solubility-nya ini, oh berarti dia nggak soluble lagi dia. Dikatakan soluble itu maksudnya ketika pada suhu dan tekanan tertentu ya, gula ya yang larut dalam air 100 ml air itu misalkan 50 ya. 50 gram dalam 100 ml air. Ini batas maksimalnya maksudnya, ya. Artinya lebih dari itu, ya lebih dari 50, dia nggak bisa soluble lagi. Hanya kayak gini misalkan. Ini ada air, ya kan, ada 1 gelas teh gitu, kalian kasih gula 1 sendok, oke. 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok. Ya, kalian tuang terus. Ya lama-lama kan dia jadi apa namanya kayak kental gitu kan ya, kayak madu gitu kan ya. Ya. Lama-lama ya nggak bisa larut lagi dia. Nah, solubility maksudnya seperti itu, solubility. Ketika dia melebihi ambang batas ini, dia nggak bisa soluble lagi. Nah, sama halnya dengan di sini. Ya, ketika dia ini pas di sini ya, komposisi antara gula dan airnya ini misalkan di sini 70 ya misalkan. Nah, ini nggak bisa lagi nih dia. Ini salah berarti kan ya. Ini berarti dia di sini nggak bisa mengalir dia. Soalnya kan nggak larut ini gulanya. Ya, dia hanya bisa larut 50/100. Ketika dia 70 ya, 70 gram per 100 mili, artinya 70% ya maksudnya ya. Gulanya 70, misalkan airnya 100, ya kan 70/100 misalnya. Nah, dia nggak bisa ngalir lagi. Jadi kita harus tahu solubility-nya. Ini penting ya. Biasanya kalau menurut pengamatan saya, biasanya kalau pendadaran gitu banyak yang stuck di sini. Ya. Ya, jadi kita gini ya, kalian tuh ketika mendesain, itu nggak sesuai dengan keinginan kalian. Oh saya pingin ini, keluarnya, di bawah ini langsung, 90%, ya ini apa maksudnya, semuanya ke atas semua gitu kan ya. Jadi kadang, kita ingin seperti itu ya, tapi kenyataannya tuh nggak bisa ya, ya. Kita nggak bisa melawan sunatullah-nya kan, artinya, properties dari masing-masing bahan itu ya. Dia kan sesuai dengan nature-nya kan ya, alaminya. Yang ketika solubility-nya segitu ya nggak bisa lagi, kita nggak bisa memaksa, ya. Nah ketika kayak gini kan nggak bisa dipompa ini. Ya, jadi seperti itu contohnya. Ya jadi semua data kalian kumpulkan semua. Ya kalau kalian berkutat dengan crystallizer, ya berarti kalian harus punya data solubility. Ya kalian nggak pakai crystallizer nggak perlu. Yang biasanya solubility itu dari di crystallizer ya di sini. Ya data solubility ini. Kemudian kalau viskositas, nah itu kalau kayak pabrik polimer gitu penting viskositas. Ya. Nah, polimer dia kan menambah rantai kan ya, rantainya semakin bertambah. Itu kan molecular weight-nya semakin tinggi kan dia, molecular weight-nya. Artinya misalkan awalnya etilen ya kan, digabung-gabungan ya, jadi panjang, rantai panjang polietilen. Ya kan molecular weight-nya akan semakin besar dia. Ya. Nah, itu kan biasanya viskos, lebih viskos. Nah, itu biasanya seperti itu. Kalau misal nggak pakai polimer, biasanya nggak perlu data viskositas. Ya. Ya paling ya titik-titik, kemudian titik beku, ya seperti itu. Kemudian environmental and safety data. Nah, ini MSDS-nya harus ada. Ya, toksisitasnya, ya, flammability. Kalau kalian bekerja dengan apa namanya, flammable gas atau flammable liquid gitu, nah ini penting, ya.
Biasanya nanti didesain apa namanya pada desain tangkinya seperti apa. Ya. Ini bagaimana meyakinkan ya dia tidak meledak gitu kan ya. Kalau flammable ya jangan dipakai kayak relief apa namanya kan ada biasanya kan ya tangki, kemudian ada pressure relief valve-nya kan ya. Ya, ada pressure relief valve-nya. Nah, ini jangan dipakai ya kalau flammable dia. Atau kalau toxic ya. Ya kalau toxic pakai ini ya dia ya tersebar ya gasnya. Atau dia apa namanya dia korosif, nah berarti bahannya harus seperti apa. Ya, gitu. Kemudian chemical price, oke. Dan eksperimen, ya lihat dari misalkan kalian punya mungkin ada yang ngambil dari data penelitian langsung, berarti kan dia kan real kan ya. Itu bisa juga dipakai data-datanya. Ini bisa dari jurnal, paten, ya dari website MSDS ini ya tadi data-datanya ya MSDS atau NIST itu apa ya National Institute of Standard and Technology atau apa gitu. Ya, saya lupa. Ya paten dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu. Kan harus apa namanya harus di jadi langkah awal ya setelah tahu produk ya sama bahan bakunya apa, kemudian ada bahan pembantunya, ya kalian kumpulin semua data-datanya itu. Ya, datanya kalian kumpulin semua. Oke, kemudian masuk ke proses sintesis ya. Ke proses sintesis. Di sini ada beberapa step ya. Jadi kalau menurut ini ya, Root Power si Rolla pada tahun bukunya 73 ya. Jadi eliminate difference in molecular types ya. Jadi chemical reaction. Yang kemudian distribute chemicals by matching source and sink. Source and sink itu ya kayak reaktan sama produknya gitu. Ya, apakah perlu mixing, recycle? Karena ada juga ya source-nya itu perlu di-mix dulu ya baru masuk ke reaktor. Misalkan dia butuh NaOH nih. Ya, NaOH misalkan kayak eksterifikasi ya kan, pembuatan biodiesel di eksterifikasi kan ada kadang pakai NaOH ya. Ya. Nah, itu NaOH misalkan NaOH-nya kan kalau misal saya mau tanya, kalian lebih milih kalau kalian diminta untuk apa namanya menggunakan NaOH ya. NaOH itu lebih baik kalian belinya padat atau cair? Milih yang mana kira-kira? Hmm? NaOH kan padat ya, NaOH biasanya kan ya. Nah, kemudian kalau kita larutkan, jadinya kan NaOH cair ya. Itu kira-kira lebih milih mana? Kalau kalau kalian diminta untuk memakai NaOH, Beli yang padat, Pak. kenapa padat? Karena Karena tidak mudah menguap. Tidak mudah menguap. Oke. ke ini sih Pak, apa namanya? Ke penyimpanan juga lebih itu, Pak. Diirit ya Volume. volumenya. Oke. Heeh. Ya, masuk akal juga. Itu salah satunya ya. Jadi padat sama cair, ya kan? Kalau jalannya mayat cair berarti itu selain NaOH ada apanya di situ? Ada airnya kan ya? Ya kan? Iya, Pak. Ada Iya, airnya. Pak. Nah, ketika kalian membeli dalam bentuk cair, ya kan? Berarti ada airnya. Berarti kan sama juga kalian membeli NaOH plus air, ya kan? Bener nggak? Ya kan? Iya, Pak. Artinya kayak gini lah. Kalian kalau mau bikin apa namanya es jus gitu kan, lebih enak kalian beli serbuknya kan ya, yang sasetnya itu kan, kalian bikin sendiri kan ya, daripada kalian beli di toko udah jadi gitu kan ya. Nah kayak gitu contohnya. Jadi ketika kalian membeli yang dalam bentuk cair, kalian juga membeli selain NaOH juga membeli air. Air kok dibeli, kalian punya sendiri air, jadi kayak gitu. Kemudian masalah harganya kan mesti lebih ini kan ya, lebih apa namanya lebih irit yang pakai yang padat. Kemudian yang kedua masalah transportasi. Ketika kalian membeli cair, ya misalkan kita butuh 100 NaOH. Yang ketika kalian beli yang padat, kalian cuma butuh sekali aja jalan kan ya 100. Misalkan. Tapi kalau pakai yang apa cair, ya sama-sama volumenya, sama-sama volume tangkinya sama misalkan ya, transportnya kan ya. Kalau 100 sekali jalan, ya kan. Tapi kalau yang NaOH 50% misalkan, berarti kan 2 kali jalan kan, ya 50, ya 50. Ya, jadi pertama kedua yang transportasinya. Yang ketiga itu nanti penyimpanan, ya. Berarti kalian juga nyimpan air di situ, bener nggak? Nyimpan air, ya ngapain ya air disimpan, ya kan? Bener nggak? Nah, kalau yang padat
enak dia lebih ini. Jadi penyimpanan dalam bentuk padat dibandingkan dengan cair itu lebih enak padat dia. Ya. Biasanya dia butuhnya nggak banyak. Kalau cair itu ada yang namanya apa namanya hidrostatic pressure-nya juga. Ini tangkinya biasanya lebih tebal. Gitu. Ya. Kalau padat enggak, ya padat enggak. Padat itu enggak ada yang namanya hidrostatic pressure. Dia paling ya pakai apa silo atau hopper gitu. Ya, ke bawah. Nah kemudian juga apa lagi ya? Jadi itu paling enggak ada 3 itu. Ya. Jadinya ketika kalian beli padat, kalau menguap tadi kurang ini ya. Biasanya kalau NaOH itu bukan menguap ya, bisa menguap dia. Dia itu ya NaOH itu ya meleleh. Ya meleleh karena apa? Bukan meleleh karena kayak ais mencair gitu perubahan fase ya, tapi dia lebih higroskopis dia. Jadi kayak menyerap air, kemudian kayak meleleh gitu. Ya, meleleh bukan meleleh dalam artian berubah. Ya emang berubah fase sih jadi lembek, tapi lembeknya itu karena ada air di dalamnya. Nah, ketika itu kan berarti kan sebelum masuk reaktor dia harus dicampur antara NaOH padat kemudian dengan air ya, di mix, nah baru masuk ke reaktor. Nah, itu lebih enak ya pakai mixing tank daripada beli storage tank. Jadi beli NaOH cair di tangki penyimpan itu lebih mahal mesti kan yang lebih besar ukurannya. Kan harus simpan 7 hari paling enggak kan yang minimal. Tapi kalau kalian di mixing tank, jadi kan langsung aja. Namanya mixing tank dia kan continue kan ya dia. Ya, enggak sampai sejam di dalam kan ya. Itu. Jadi itu. Ya, jadi apakah dia perlu mixing apa enggak? Nah, recycle. Nah, kalau semisal nanti kita lihat recycle ya. Seperti apa kenapa dari recycle. Kemudian ada element difference in composition variation itu. Nanti ini ada penjelasannya sendiri-sendiri ya. Temperatur, pressure, fase, dan integritas. Saya jelaskan masing-masing ya. Nah, ketika kalian mendesain suatu perancangan pabrik, itu kalian mesti mulainya dari mana? Dari reaktor ya. Jadi dari inti dari plan-nya itu sendiri ya, dari jantungnya ya, reaktor itu. Ya, dari reaktor kalian harus memulainya dari reaktor. Kalian menghitung neraca massa juga mulai dari reaktor. Ya. Neraca massa juga mulai dari reaktor. Jadi reaktor dulu. Ya, jadi reaksinya apa? Ya kan. Kemudian ini kalau kita apa namanya? Produksinya sekian ya, misalkan 10.000 ton per tahun. Berarti itu kalau dikonversi ke kilogram berapa? Sekian kilogram per jam. Ya. Konversi ke mol berapa ya? Sekian kilomol per jam. Ya, itu yang produknya kan ya. Ini konversinya dari A menjadi produk, menjadi produk sekian persen. Oh, berarti kita butuh bahan bakunya sekian, ya kan sekian kilomol. Kemudian dikalikan dengan BM, dapatnya sekian kilogram per jam. Oh, jadi kita butuh bahan baku sekian. Nanti jadi dari reaktor itu nanti ditarik ke kiri sama ke kanan gitu. Yang ke kiri nanti ngarahnya ke apa namanya ke bahan baku ya. Ke kanan nanti ngarahnya ke ini ke apa namanya ke produk. Nah, jadi seperti itu. Nah, selain itu setelah jadi reaktor kan ada bahan baku sama produk kan ya, ada reaktan sama produk. Nah, kalau reaktan biasanya sih dia nggak terlalu banyak nggak banyak treatmentnya ya. Paling tadi ya di mixing, NaOH misalkan dicampur, dimasukkan. Kemudian mungkin dipanasi dulu. Nah, biasanya namanya tangki penyimpanan 30 derajat Celcius kan ya. Reaktornya butuhnya 100 atau 120 misalkan atau 60 ya di bawah 100 misalkan. Nanti perlu dipanasin ya kan. Perlu dipanaskan seperti itu. Yang paling banyak itu yang sebelah kanannya reaktor ya, yang apa namanya yang bagian hulunya ya. Jadinya kalau reaktor kan upstreamnya itu bahan bakunya, downstreamnya dia di bagian apa namanya bagian produknya. Jadi produknya nanti apa? Di treatment kan ya. Ini ada mesti ya namanya produk biasanya ya namanya reaksi kan ada produk ada produk kan ya. Ada produk utama, ada produk samping. Nah, kita dipisahkan. Kita harus memisahkan utama sama sampingnya ini. Ya, kalau sampingnya ini sedikit, biasanya dibuang dia, ya jadi waste. Ya. Ya, kalau semisal apa namanya produknya ini dua ya, sama-sama bisa dijual ya ada dua produk nanti. Kadang ada juga kayak gitu ya. Ada produk utama, ada produk samping yang ternyata dia punya nilai jual. Ya, setelah di treatment dia bisa jual, ya, bisa untuk menambah apa namanya income dari perusahaan. Nah di sini tadi harus kita pisahkan kan ya separation, ya nanti separation nanti mungkin di pertemuan yang lain nanti separation seperti apa ya. Separation banyak macamnya kan separation, ya kan. Ada padat cair, kemudian cair-cair, kemudian ada padat gas, padat gas ya, cair gas, ya kan seperti itu.
Kalau cair padat contohnya apa? Spiration. Ada yang tahu? Pakai apa? Kira-kira. Padat sama cair. Di OTK apa? Ada yang tahu? Pakai apa? Memisahkan padatan dan cairan. Halo. Pakai filter ya. Filternya bisa rotary dryer, bisa bukan rotary dryer ya. Rotary drum filter atau bisa juga menggunakan pakai filter press ya. Jadi seperti itu. Inspiration. Jadi kita pisahkan ya. Jadi penggunaan alat itu melihat dari kondisinya. Ya makanya itu tadi kita butuh tadi nih ya. Metode untuk mengetahui ya properti atau kondisi dari bahannya. Ya, jadi ketika kalian merancang, nanti kalian coba dibayangkan, ini kira-kira dia itu dalam keadaan apa dia ya. Jadi kalian harus bisa memahami dari bahan yang kalian gunakan itu. Ya. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi padat, atau dia kayak selari, atau dia encer, atau dia dalam bentuk gas, itu. Ya. Kita akan melihat nanti itu penting ya. Ya, soalnya nanti berkaitan dengan alat apa yang cocok gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru ke recycle ya. Artinya dia butuh recycle enggak ya. Kalau misal dia biasanya kan ada produk, by product sama apa namanya? Sisa ya kan, sisa reaktan ya kan. Nah, reaktannya perlu di-recycle enggak ya. Jadi enggak semua reaktan itu harus di-recycle. Lihat dulu ya. Misalkan antara sisa produknya, sisa reaktannya ya dengan reaktan utamanya itu berapa persen? Ya kalau misal masih 50% ya kan, setengahnya, ya udah di-recycle aja itu. Itu kan sangat valuable kan ya, jangan dibuang. Kalau misalnya cuma 1% ya kan, 2%, 5%, ya dibuang aja. Ya. Biasanya yang namanya recycle itu nggak pure dia ya. Artinya dia kan perlu treatment kembali kan ya. Ya. Biasanya namanya sisa-sisa apa namanya sisa reaktan ya, dia kan masih bercampur dengan ya ada produknya, ada by produknya ya kan. Kalau bercampur dengan produknya mungkin nggak masalah ya, tapi kalau bercampur dengan by produknya ya kan, itu kan apa namanya bisa susah kan ya. Ya, harusnya by produknya masuknya ke UPL ya unit pengolahan limbah, ini malah di-recycle gitu. Ya, di-recycle kembali ke reaktor. Nah, itu kan nggak bagus ya. Kalau dia besar ya nggak masalah sih, 50% misalkan. Tapi kalau cuma 1%, 2% mendingan dibuang aja ya ke UPL. Jadi nggak harus semuanya di-recycle ya, lihat dulu ya. Secara ekonomi itu gimana. Maksudnya gini, Bapak itu kan masih berguna ya. Oke, 1% masih berguna kan ya. Tapi kalau lihat itu kan harus ada treatment lagi kan ya. Sebelum masuk ke reaktor mesti ada treatment lagi. Apakah dia dimurnikan lagi ya dari by-product-nya, kemudian mungkin ada apa namanya, dipanaskan atau didinginkan seperti itu. Biasanya ada prosesnya lagi. Nah, itu kira-kira untuk capital cost sama operational cost-nya itu worth it enggak? Nah, kalau itu di-recycle. Ya kalau 1%, 2% sih menurut saya enggak usah sih ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah spiration ini, ya spiration dari ini mungkin ya, apa namanya, spiration ya termasuk mungkin di pemurnian ya. Jadi kan kalau 5 tahap kan ada bahan baku, kemudian reaktor, kemudian pemisahan, pemurnian, sama penyimpanan produk kan ya. Paling enggak tadi ya, reaktor yang utama, kemudian apa namanya, spiration-nya, ya spiration, lebih ke produk berarti ya. Spiration itu nanti lebih pemisahan dan juga pemurnian, nah, kemudian di bahan bakunya nanti ya penyimpanannya. Nah setelah itu baru ke heat exchanger network ya. Kira-kira butuh apa ini? Reaktornya apa? Reaktornya apakah isotermis atau endotermis? Ya kalau reaktornya eksotermis berarti dia butuh pendingin. Ya kalau reaktornya endotermis jadi butuh pemanas. Kemudian baru masuk ke utilitas. Ya, utilitasnya. Artinya utilitas itu biasanya yang mensupport heat exchanger network ini ya, namanya utilitas ya, yang mensupport ini ya, ini mensupport ini itu. Artinya tadi ya ini kan heat exchanger tadi ya, ini butuh pendingin, butuh pemanas ya, sebelum masuk ke apa, ke unit yang lain dia harus dinginkan, harus dipanaskan seperti itu.
Ya, ini juga reaktor juga. Ya, reaktornya harus dinginkan, dipanaskan. Ya, crystallizer berarti didinginkan. Oke, kemudian rotary dryer, ya, berarti harus butuh apa namanya? Butuh angin panas. Gitu. Kemudian menara distilasi, ya kan? Berarti butuh red boiler sama kondenser, ya kan? Kita jajar network itu kan ya. Itu semua kan heat exchanger ya, HE. Ya, ada cool. Jadi heat exchanger itu ada 4 sebenarnya ya. Heater, cooler, ya, kemudian vaporizer sama condenser. Ya. Kira-kira bedanya vaporizer sama heater itu apa? Beda atau sama dia? Halo? Halo. Ya, kira-kira sama atau beda? Heater Beda, sama Pak. beda. Bedanya apa? Kalau heater tuh untuk memanaskan, kalau vaporizer untuk menguapkan kalau nggak salah, Pak. Heeh. Tapi sama-sama memanaskan itu ya. Iya, Ya, tapi lebih ke ini dia ya, lebih ke perubahan ya. Kalau heater itu lebih ke perubahan suhu, ya. Dia pakai panas sensibel. Ya, kalau vaporizer dia lebih ke perubahan fase, ya. Dia pakai panas laten. iya, Pak. Jadi seperti itu ya, sama-sama dipanaskan dia. Sama-sama pemanas ya, vaporizer ya, itu sama-sama panas. Evaporator itu juga sama-sama pemanas dia. Dia pakai panas dia. Kemudian heater juga panas juga. Dan utilitas tuh dia mensupport ini ya, heat exchanger ya. Bahkan tadi ya, untuk memanaskan butuh apa? Butuh steam. Ya, oke, ada steamnya di sini. Ya, kemudian untuk pendinginan pakai apa? Pakai air. Oke, air atau nanti pakai coolant. Jadi untuk pendingin ya atau media pemanas tuh nggak harus pakai air ya. Kalian juga bisa pakai coolant ya. Coolant atau biasanya mungkin kalau di kuliah utilitas apa? Medium apa heating fluidnya pakai apa? Pernah dengar DOTEM ya? Pernah dengar nggak di mata kuliah utilitas? Hah? Ada yang pernah dengar? DOTEM ini merek ya, merek dari Do ya. Do Chemical DOTEM itu ya kayak thermal gitu ya, kayak thermal fluid ya, heat transfer fluid. Jadi kalau kayak kalian misalkan kalian punya mobil gitu ya, mobil baru biasanya kan pakai coolant ya kan, warnanya merah atau hijau kan ya. Nah itu sama juga itu namanya heating fluid ya, atau heat transfer fluid, artinya fluidnya untuk sebagai heat transfer ya. Ya biasanya kan pakai air ya di radiator. Nah, yang paling bagus pakai heat transfer ya. Itu utilitas. Ada juga nanti air ya. Air juga macam-macam, buat air, ada air pendingin ya kan, air buat boiler, kemudian air buat sanitasi, air buat proses. Nah, air proses beda lagi. Air proses itu dia masuk ke proses ya. Jadi air di sini dia nggak masuk, kita nggak masuk ikut sama sekali di proses ya, kecuali air proses ya. Kalau air proses dia masuk ya. Misalkan dia butuh, misalkan tadi ya, mengencerkan, mengencerkan NaOH ya, NaOH dibikin menjadi larutan ya, larutan NaOH ya, butuh air. Ya berarti dia masuk air proses. Ya seperti itu. Nah, kemudian yang tadi sintesis yang steps pertama ya. Jadi eliminate difference in molecular types ya. Jadi masalah reaksi ya. Jadi kita bandingkan, ini ada irisannya dengan yang saya jelaskan kemarin ya. Ada irisannya antara tadi yang saya jelaskan kemarin, berarti kita mencoba mengcompare ya keuntungan dan kerugian ya dari beberapa tipe reaksi yang possible. Irreversible versus reversible. Ini kan kemarin udah ya. Kalau irreversible dia berarti kan misalkan ya, di sini ada kalau irreversible kan oke sama-sama ada dua fit ya. Sama-sama ada dua fit ya. Kalau fit 1, fit 2 menjadi produk, kemudian yang reversible dia ada fit 1, fit 2 produk dan by-product ya. Nah, ini untuk menyempurnakan atau untuk mengkomplit conversion ya. Artinya konversinya semakin untuk meningkatkan konversinya biasanya ada excess of one fit ya. Biasanya ada rasio ya, mol rasio antara apa namanya fit 1 dengan fit 2 misalkan. Ya. Kan jarang sekali ya reaksi itu pakai satu fit aja. Bisa sih ya, fit 1 menjadi produk ya, A menjadi B langsung ada. Tapi biasanya ya ada 2 fit gitu, 2 atau 3 fit gitu. Ya biasanya yang sering ya 2 fit ya A plus B menjadi apa C plus D misal.
Nah, untuk menyempurnakan konversi biasanya ada satu feed yang dilebihkan gitu ya. Makanya biasanya yang namanya di pabrik yaitu di reaksi mol rasionya berapa? Rasio molnya ya antara feed A dengan feed B misalkan seperti itu. Ya. Apakah 1:1 ya atau 1:2 atau 1,5:1 ya. Biasanya di jurnal itu berapa dari eksperimen ya. Misalkan dari eksperimen ternyata untuk paling tinggi ya kalau mengoptimalkan konversinya dia rasionya sekian, kayak gitu. Itu biasanya datanya ditanyakan ya. Itu rasio molnya berapa? Ya, rasio mol reaktannya berapa? Itu data penting itu. Jika nanti kalian coba cari ketika dari literatur itu kalian coba cari mol rasionya berapa untuk reaktan. Ya. Ini nanti lebih ke eksesnya yang mana? Misalkan apakah yang A atau yang B, yang satu atau yang dua. Itu lihat dari cost-nya, lihat dari safety-nya. Ya. Itu lihat dari cost-nya, lihat dari safety-nya. Itu lebih safety yang mana, lebih murah yang mana. Gitu. Kalau reversible, dia dibatasi oleh ini ya, equilibrium conversion kan ya. Jadi untuk meningkatkan equilibrium ada dua cara kan ya. Yang satu untuk menambah reaktan ya, untuk membuat lebih reaktan ya, atau menghilangkan byproduct-nya. Jadi menghilangkan produk atau menambah reaktan. Nah, reaktannya ini yang mana kira-kira yang ditambah? Itu kan kayak reaksi esterifikasi ya, kayak buatan biodiesel. Dia kan reversible ya. Ada triglycerid gitu, kemudian tambah metanol ya, metanol ya. Nah, yang paling murah kan metanolnya yang dilebihkan ya, metanol dilebihkan ya. Jadi seperti itu. Atau ini diambil ya. Tapi untuk mengambil byproduct itu agak sulit ya, mengambil byproduct. Ya. Soalnya apa? Dia kan bercampur dengan produknya gitu. Ini kalau sama-sama liquid ya sulit ya untuk mengambil. Biasanya pilihan yang paling yang paling visible gitu ya, yang paling masuk akal ya nomor satu ini ya, menambah jumlah feed-nya. Jadi di depan dia. Ya, kalau di belakang kan sulit ya. Kalau udah masuk dalam reaktor mau ngambil byproduct kan sulit. Kecuali kalau byproduct-nya dalam bentuk gas. Ya, misalkan ya reaksinya itu hasilnya adalah gas sama cairan, kan terpisah. Nah ini gasnya sudah diambil. Nah, gasnya diambil dia bisa dua-duanya ya. Bisa di awal dia dilebihkan, kemudian sambil diambil produknya, byproduct-nya. Itu malah lebih untuk memaksimal konversinya ya. Untuk meningkatkan equilibrium konversinya ke arah kanan. Ini kan kita pinginnya ke arah kanan kan ya. Mengarahkan ke arah kanan. Seperti itu. Kemudian untuk maksimal selectivity inhibit the byproduct formation. Ya. Nah, ini untuk misalkan reversible ya dia menggunakan excess ya feed 2 yang akan memacu feed 1 untuk complete conversion ya, dan bisa menginhibit atau mencegah ya atau menghambat ya reaksi sampingnya. Ini mungkin nanti bisa dijadikan tugas ya. Nah, maka yang kedua matching source dan sinks ya, reaktan dan produknya ya. Jadi how much reactant do we need to obtain the desired production rate? Ini sudah sempat saya jelaskan. Jadi ketika kita ada tahapannya ya, kita ingin mendirikan pabrik ini ya dari reaksi ini ya dengan kapasitas sekian ton per tahun. Nah, production rate-nya kan ya kapasitas kilogram per jam, nah, kira-kira butuh reaktannya berapa? Gitu. Ini sudah jelas ini nanti ya. Artinya kita nanti mulainya dari reaktor ya. Reaktor produknya sekian, berarti konversinya sekian, ya kan? Kemudian berarti bahan bakunya sekian. Ya. Kita butuh bahan baku sekian. Dan yang step yang ketiga, eliminate difference in composition ya. In composition. Jadi intinya komposisi ya. Komposisi berarti kan kayak ada beberapa komponen gitu kan ya. Ada sisa hasil reaktan sisanya ya tadi ya, feed 1, feed 2 sisanya ya kan. Kemudian ada produk, ada byproduct, paling ada 4 komponen tadi kan ya kalau di sini misalkan ya. Oke, di sini misalkan yang reversible ada 4 komponen ya, atau di sini ya irreversible lah. Kalau reversible mungkin enak dia ya. Misalkan ada satu produk tok mungkin enak ya dia. Ya. Paling kan feed 2, feed 1 sama feed 2-nya ini. Tapi kalau ada nanti semakin banyak komponen itu akan semakin sulit ya. Semakin repot lah istilahnya ya, semakin banyak komponen.
ya. Jadi ketika kalian mencoba memilih judul, ya kalian bisa mungkin pilih judul yang komponennya sedikit, ya, jangan banyak-banyak, paling 4, ya, itulah, ya, jangan banyak-banyak. Ya, kalau banyak gitu sulit, ya, sulit sekali. Ya, nanti panjang lah, ya, jalannya itu panjang untuk memisahkan semuanya itu. Jadi kita pisahkan ya, desired and undesired product. Ya, jadi produk utama sama produk samping. Gitu. Kemudian apa kita bisa merecycle, ya, recycle bahan bakunya, ya, untuk menambah jumlah produksinya. Ya tadi ya, dilihat dari bukan hanya jumlahnya, tapi juga dari sisi ekonominya ya. Ya kalau jumlahnya terlalu sedikit, ya nggak usah dibuang aja. Ya kalau jumlahnya besar, oke, nanti kira-kira harganya gimana, mahal atau enggak ini? Bandingkan antara harganya yang mau di recycle dengan tadi operational cost sama capital cost-nya. Ya kalau butuh alat sedikit gitu untuk merecycle, ya jumlahnya besar, ya udah harus di recycle itu. Ya, nggak ada alasan untuk tidak merecycle. Ya, jadi harus wajar ya, harus make sense ya decision-nya, apakah mau di recycle apa enggak. Ya, gitu. Nah, terkadang recycle itu agak sulit ya, soalnya dia kan masuk dalam loop ya, recycle itu. Karena ini loop-nya ya. Ini ada apa input, ada output ya. Nah, biasanya di recycle kan dia kan ya. Balik gitu, kemudian ada alat lagi, kemudian dia di recycle balik, misalkan begitu. Nah, ini kan dia loop-nya di dalam loop gitu. Jadi agak sulit biasanya kalau dari recycle. Ya. Biasanya kalau saran saya dia keluar aja dia, ya. Jadi nggak langsung recycle masuk ke reaktor, tapi dia keluar. Jangan keluar dia kan ya. Ini kan sebagai apa namanya, sebagai bukan produk sih, tapi sisa reaktan gitu. Nah ini kan bisa masuk lagi di sini. Ya, ini bisa ditampung, kemudian ada treatment sendiri, kemudian bisa masuk lagi ke apa namanya, ke tangki penyimpan utama gitu. Atau ini bisa dianggap keluar lah ini. Ya dia tidak recycle langsung. Dia tidak sulit di dalamnya dia. Ini kan dianggap sebagai keluar dia. Ya, sudah keluar. Jadi itu. Kemudian untuk element difference in composition ya, kita harus pakai separation kan ya. Tadi difference-nya dalam bidang apa dia, dalam hal apa difference-nya. Nanti ada di diagram Alef kayaknya. Biasanya ya separation ya, kalau misal dia ini lebih ke pemurnian ya. Ya kalau distilasi kan dia lihat dari apa namanya volatilitas kan ya. Ya titik didihnya, ya kan. Di sini kita lihat ya. Di sini boiling point-nya ini kan sangat tinggi sekali kan bedanya kan ya. Ya. Ini hampir 70, di sini juga 70 lebih ya malah ya, 90 derajat. Nah, ini bisa dipisahkan ya, bisa dipisahkan ini. Ya, desirable ya. Perlu ini ya. Karena large volatility difference ya among three species. Ya, tinggi sekali bedanya. Itu. Kemudian yang keempat ya element difference in temperature, pressure and phase ya, fasenya. Untuk tekanan dan temperatur biasanya ini bukan apa namanya kayak aturan saklek gitu ya. Berarti yang selain ini nggak boleh gitu. Nggak juga. Ya ini hanya yang normal saja. Yang sensibel itu yang inilah yang masuk akal ya, atau paling banyak. Ya, berarti biasanya kalau pressure dia antara 1 sampai 10 bar ya. Most equipment can go up to 10 bar. Ya, jadi kebanyakan equipment bisa sampai 10 bar tanpa menambah ya, capital cost. Ya, artinya dia ya bisa tahan lah sampai 10 bar ya tanpa menambah apa biaya kapitalnya ya. Artinya mungkin lebih dari 10 dia butuh alat yang beda lah, yang customize gitu. Kalau temperatur ya paling enggak 40 sampai 260 ya. Ini dibatasi oleh ini ya, apa cooling water 30, kemudian steam ya. Ini 260 derajat ya itu. Jadi dia lihat dari utilitasnya ya, utilitasnya. Nah, kalau kalian menurunkan suhu yang tinggi ya, lihat ya, kalian bekerja ya paling 40 sampai 100 gitu. Ya kalian bisa pakai air ya, tapi kalau lebih dari itu ya, kalau lebih dari itu, nah kalian pakai dotem ya, utilitasnya, airnya, pendinginnya.
Ya, pendinginnya ya, bukan pemanasan. Kalau pemanas ya tetap pakai steam ya, pakai air itu kan ya steam, uap air kan ya. Tapi kalau pendingin biasanya kalau suhunya tinggi, artinya menurunkan suhu yang tinggi gitu, makanya dotem ya, jangan pakai air. Air kan dibatasi oleh apa namanya propertiesnya dia kan ya, termopropertiesnya dia hanya ya apa namanya dia kan namanya air ya, cair ya kan. Ya namanya pendingin kan nggak boleh menguap kan ya, pendingin ya cair dia, mendingin ya. Namanya cairan pendingin kan ya. Berarti dia ya betulnya 30 sampai 90 katakan. Ya kan? Ya palingan range-nya itu kan ya 30 90. Kalau 90 ke atas kan ya masih ya terlalu panas kan ya. Jadi lihat range-nya itu. Soalnya gini, ketika kalau kalian pakai air ya, kalian memaksa pakai air, oke pakai air nih, ya. Turun suhunya nggak masalah dari 20 derajat atau 30 derajat, tapi nanti efeknya kemana? Ke Jadi ketika jumlah kebutuhan air ya, kebutuhan pendingin itu kan dari rumus ini kan ya. Namanya air kan kalian untuk menyerap ya, mengambil panas, ya kan Q-nya kan ya. Rumusnya Q itu apa? M Cp delta T, ya kan. Ada M-nya, Cp-nya delta T. Kalau Cp-nya kan dia konstan ya. Cp-nya kan konstan ya. Dia namanya Cp kalau di termo kan dia memang berubah sih terhadap suhu ya. Tapi kita anggap aja kita konstan ya. Dia perubahannya nggak terlalu jauh ya. Kita anggap dia konstan. Jadi tinggal M sama delta T. Ya, jadi semakin tinggi delta T-nya, ya, artinya kenaikan suhunya itu, ya, dia M-nya bisa sedikit. Ya. Kali ini kan ya, I sama dengan MCP delta T. Kalau CP-nya kan konstan ya. Nah, delta T-nya ini. Kalau delta T-nya ini besar ya, 30 misalkan kan ini M-nya kan ya harus besar kan ya. M-nya ya artinya kan ada dua ini kan ya. Misalkan untuk apa namanya bahan pendinginnya besar nih bahan pendinginnya. Ya kan ada dua opsi aja kan ya. Apakah M-nya yang dibesarkan ya atau delta T-nya dibesarkan. Kan itu aja kan ya. Yang satunya tetap nih M-nya. Oke, delta T-nya ditinggikan atau delta T-nya ditentukan, M-nya yang dinaikkan. Paling nggak dua ini kan ya. Kalau delta T-nya kecil ya M-nya semakin besar ya. Kebutuhan pendinginnya semakin besar kan ya. Kalau kebutuhan pendinginnya besar, berarti kan alatnya juga heat exchanger juga besar ya untuk menampung laju air pendinginnya. Ya. Kalau delta T-nya besar, nanti efeknya ke cooling tower-nya kan ya. Ya mungkin cooling tower untuk pendinginan 90 derajat gitu kan enggak masuk akal kan ya. Nggak sampai 90 derajat ya kan udah panas itu dia, bukan jadi cairan pendingin lagi itu ya, jadi cairan panas kan ya. Nah, biasanya kalau apa namanya penurunan suhu yang ya tinggi gitu ya, pakainya ya ini dotem ya, pakainya dotem. Yang membedakan dotem dengan air apa ya CP-nya ini. Ya. Kalor jenisnya ya, heat capacity-nya tuh, jadi heat capacity berarti kapasitas untuk membawa panasnya itu loh. Ya, itu lebih besar dia. Ya. Jadi ada poinnya di sini lagi, ada poin tambahannya di sini. Ya, CP-nya lebih besar dibandingkan dengan air. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pressure range tadi ya 1 sampai 10 bar ya kan. Kalau lebih dari 10 bar untuk gas operation dia densitasnya akan semakin meningkat ya. Yang namanya compressible fluid kan gas kan nih. Kalau liquid kan nggak bisa dikompres. Ya, liquid ya bisa dikompres sedikit lah dia ya. Incompressible fluid ya kalau liquid tuh. Kalau compressible fluid, ya fluid ada dua ya, gas sama liquid. Ya kan? Incompressible fluid ya liquid itu gas itu ya. Maka ketika dia tekanannya tinggi, dia otomatis akan densitasnya akan naik dia. Ya, densitasnya akan naik. Kemudian lower volume, ya kan, smaller equipment. Ya. Higher quality heating media. Oke. Ini bagus ya kan kalau untuk gas operation. Ya. Kemudian tapi ininya apa akibatnya dia? More costly ya. Ketika tekanannya tinggi ya. Biasanya equipment-nya akan semakin dia harus menekan tekanan yang tinggi itu kan ya. Tangki penyimpan berarti penyimpanannya akan semakin tebal. Ya, itu. Tangki akan semakin tebal. Ini misalkan di tangki penyimpan ya, misalkan di tangki penyimpanan ya. Kita menggunakan gas ya, bahan bakunya itu dalam bentuk gas, ya kan. Nah, biasanya untuk apa namanya?
ya ini. Kalau dalam bentuk gas, nah biasanya kalian jangan disimpan dalam satu ATM, ya. Yang disimpan dalam satu ATM. Ya, biasanya tekanannya tinggi, agak tinggi biasanya, ya. Pasti agak tinggi tekanannya. Soalnya apa? Kalau tekanan satu ATM, ya dia butuh volume yang besar. Ya, tapi resikonya tadi ini sih more costly, benar, tapi kan dia lebih kecil ukurannya. Kalau kurang dari 1 bar, prevent degradation of sensitive materials. Kemudian large equipment, ya ini tadi, ya large equipment. Kemudian yang kelima, complete the unit operation, ya. Jadi tadi unit operation-nya ya, pemisahannya, artinya dia dilengkapi semua, ditata semua lah. Ya. Jadi tadi ada reaktornya, ada separatornya, kemudian ada HE-nya dikumpulkan semua gitu. Ya, diintegrasikan, ya, digabungkan satu demi satu. Dan sebagai kesimpulan, ini bukan kesimpulan akhir ya. Jadi ini nanti ini tadi ya, ada thermal dan physical property, ya, kemudian ada metal safety data sheet, ya, chemical price-nya. Ya, tadi katanya mungkin dengan tadi access-nya pakai apa nih? Pakai yang fit 1 atau fit 2, yang lebih murah yang mana? Kemudian batch atau continuous operation, ya, biasanya sih continuous sih ya continuous pemilihannya. Unit operation info apa aja ya, variation-nya pakai apa ya, dia fasenya apa nih, solid liquid, oke pakai filter press ya, atau pakai rotary dalam filter. Dia fasenya apa nih, solid liquid, oke pakai separator ya. Dia fasenya apa nih, kayak gitu, lihat fasenya ya. Dia apa namanya, pengen menjadikan kristal nih ya, pakai crystallizer ya. Dia awalnya dia dalam bentuk liquid ya, kemudian dia minta dalam bentuk serbuk, yang berarti dia pakai spray dryer, bisa pakai rotary dryer, ya, seperti itu. Kayak apa namanya, susu bubuk skin kan dia pakai spray dryer kan ya, dia diatomize gitu kan ya. Tapi itu biasanya yang ini dia ya, yang apa namanya, yang encer gitu ya dia. Ya. Kalau kayak semen, garam-garaman gitu biasanya pakai rotary dryer. Kemudian key-step tadi ya, chemical reaction, ya butuh mixing atau recycle enggak, kemudian pemisahan, ya element difference in temperature and pressure and phase, ya ini tadi ya, dan integritas. Oke. Kemudian ini masalah proses sintesis ya, sintesis proses ya. Jadi untuk tadi kan sudah ada gambarannya kan ya, apa namanya, yang diperlukan apa aja ya kan, reaktornya butuh apa aja, reaktor, kemudian butuh separator ini, butuh butuh menarik distilasi ini gitu. Nanti apa namanya, utilitasnya ini pakai dotem nanti ini kayaknya kalau pakai air ya cukup nih gitu. Kayak gitu. Nah nanti setelah itu kita kan dikumpulkan kan ya alat-alatnya tadi, kemudian di flow sheeting kan ya, proses sintesis ya, bikin flow sheet-nya ya, flow sheeting diagram alirnya ya, flow ya, sheeting ya, diagram alirnya. Kemudian nanti ada material energi. Di sini nanti ada material kalau sudah terbentuk ditata ya, sudah ditata semua gitu. Nah, nanti kalian ini ya, material energy balance. Ya. Oke. Ini nanti di pertemuan materi, mungkin material energy balance mungkin sudah kalian dapatkan di ATK ya. Apa ya? Kalau di kuliahnya mata kuliahnya apa namanya? Mata kuliahnya apa? Apa? Neraca massa sama neraca energi. Mata kuliah apa? Di ATK ada, Pak. ATK ya. Tapi nanti Iya, coba Pak. kita lebih namanya review sedikit ya. Karena ada kaitannya, saya pengen menjelaskan juga ya. Nah, kemudian di sini nanti ada parameter optimization-nya ya. Nah, ini bisa nanti kalian, nah ini ada dua pilihan sebenarnya. Bisa manual, bisa simulation ya. Kalian kan punya alat, misalkan evaporator nih, evaporator ya kan. Separator katakan ya, separator atau evaporator ya. Separator mungkin ya, separator misalkan yang paling mudah, separator. Namanya separator kan ada masuk yang keluar kan ya. Minimal dia dua aliran dia ya. Ya, dua fase. Ya atas sama bawah separator. Ya.
Kalian taunya ini masuk nih ya, misalkan ya ini ada A, ada B gitu kan ya. Yang atas itu A, yang bawah B. Nah ini kita nggak bisa memaksakan ya, ini completely seperti itu nggak bisa ya. Nah, AB gitu kan, yang A 100% ini 100% A, yang bawahnya 100% B, nggak bisa kayak gitu. Kita juga bisa memaksakan ya. Namanya alat dia punya ini sendiri, dan namanya material ya dia punya nature-nya ada ya, di situ ada sunatullahnya nih dia. Apalagi kalau misalkan A sama B ini saling larut misalkan air dan alkohol gitu kan, sulit ini misalkan. Kalau air dan alkohol nggak bisa pakai ini sih, nggak bisa pakai larut ya. Dia biasanya fasenya dia berdasarkan densitas misalkan ya, atau dia fasenya misalkan flash drum gitu kan ya, ya ada gas ada liquidnya, ya kan. Tapi nggak bisa dia terpisahkan sempurna, nggak bisa ya. Artinya B ke bawah semua, yang A ke atas semua. Biasanya ada yang ikut nih, ya B-nya ikut berapa persen ya, di sini A-nya ikut berapa persen ya. Ini aja separator ya, yang menara distilasi sendiri aja kan mesti ada satu sedikit bagian yang ikut ya ke dalam top product sama bottom product kan ya. Ada bagian yang heavy game masuk ke top product, ada yang light game masuk ke bottom product. Kan mesti kan kayak gitu. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, yang nggak bisa 100%. Jadi kalau kalian nanti bikin produk ya, kemudian kemurniannya 100% pure, itu nanti diketawain ya sama dosen penguji. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, nggak ada. Ya, paling 99,5%. Ya. Jadi jangan sampai kalian nanti kalau pemisahan sempurna pemisahannya, ya pemurnian sempurna pemurniannya. Itu jangan sampai. Ya. Too good to be true. Ya. Jadi terlalu kelihatan bohongnya gitu. Nah itu nanti seperti itu ya. Nah ini kalau manual susahnya manual di sini dia ya. Kalau manual biasanya tuh mahasiswa paling gampang pakai asumsi ya. Efisiensinya berapa persen? Konversinya artinya yang ke atas itu berapa persen kayak evaporator ya. Efisiensi evaporator itu dia misalkan 70%, berarti 70% airnya teruapkan ya ke atas dia, kayak gitu. Ya. Tapi kan nggak ya itu kan hanya asumsi kita ya manual ya. Tapi kenyataannya seperti apa? Nah paling mendekati kenyataan tuh ya pakai simulation. Kalau manual kan kita paling pakai rumus apa kan ya, sedikit ya. Kalau simulation dia kayak komprehensif dia. Ya dia bisa pakai ini ya, pakai HISIS kalau yang oil gas ya atau Aspen ya. Ya HISIS pilihnya Aspen juga sih ya. Tapi kalau HISIS itu lebih ke oil gas. Nanti kayak hidrokarbon gitu ya. Ya pakai Aspen ya. Jadi masing-masing alat tuh bisa kalian simulasikan ya. Jadi yang paling bagus ya kombinasi dua ini, ya manual sama simulation ya. Manual untuk misalnya untuk kontrol ya terhadap simulation-nya ya. Artinya yang namanya simulation itu ya yang mensimulasikan kan ya. Ini kita kasih angka ya dia keluar kayak gitu. Ya. Tapi ini lebih ini dia kan package-nya kan banyak di situ kan ya. Ada thermodynamic properties-nya, ada ada equation of states-nya. Jadi kayak termonya itu ada semua di situ. Ya dia artinya pada suhu tekanan sekian ya VLE-nya antara A dan B kayak gimana kayak gitu-gitu. Ya ini fasenya dalam bentuk apa ya bisa. Biasanya kalau saya dulu ya tahun 2003 ya. Saya sudah pakai HISIS dulu ya. Yang paling bagus memang pakai itu sih ya, pakai bantuan alat. Jadi selain manual ada bantuan alat gitu. Jadi kita bisa memprediksi oh ini keluarnya tuh sekian ya. Yang ke atas sekian, yang ke bawah sekian. Nah, jadi seperti itu. Kalau manual itu kebanyakan ya masih pakai asumsi kayak tadi evaporator ya, pakai asumsi. Kalau ini kan lebih komplit ya. Kita mau memisahkan sekian persen nih. Ya kan, kemudian kebutuhan energinya berapa ya. Seperti itu. Jadi kalau paling bagus ya kombinasi antara manual dan simulation ini. Soalnya kalau nggak pakai manual juga ini kayak black box ini. Ya kalian nggak tahu dalamnya. Ya kalau manual kalian tahu dalamnya, tapi untuk memantapkan gitu ya, untuk hasilnya itu lebih presisi gitu, ya pakai simulation gitu. Kalian tahu dalamnya, ya. Jadi nggak kayak black box lagi nanti. Jadi clear box. Ya, kalau black box kan nggak tahu dalamnya kan ya. Tapi kalau clear box kan ya di kotak gitu, tapi kalian sudah lihat dalamnya. Ini kalau pakai kombinasi ini. Ini ada parameter optimization ya. Parameternya misalkan
Ini apa namanya untuk mencapai optimasi itu ya. Ya ini tekanan dan temperaturnya sekian. Nah, ini biasanya TP-nya di situ. Ya. Ini kalau nggak ada optimization atau simulation, biasanya kita pakainya ya kayak referensi jurnal gitu, atau referensi dari TA-TA sebelumnya kan ya. Oh ya, mungkin saran saya ya, ini mungkin jadi concern juga di prodi ya. Jadi kalian nanti kalau misal apa namanya tugas perbaikan pabrik, kalian bisa mungkin nanti jangan ambil bersih gitu ya. Ini pakai template Excel dari kakak tingkatnya. Bisa, oke, apa namanya kan ada draftnya kan ya, ada manuskripnya kan ya, ada artikel apa namanya, ada TA-nya lah ya. Itu coba bisa di breakdown nanti untuk Excel-nya bisa bikin sendiri juga. Tetapi intinya jangan terima plug ya template-nya. Ya terima jadi kemudian ganti angka kemudian selesai gitu, kayak gitu. Yang penting kalian harus memahami ya alurnya kalian pahami ya artinya tetap kritis lah. Ini dapat dari mana ya, what, kemudian why, how-nya. Ya kalian tetap ini kan. Soalnya nanti kalau misal nggak kayak gitu sulit nanti ya, nggak paham. Dia harus tetap kritis ya. Kalau saya dulu juga gitu ya. Ini hanya pengalaman pribadi ya. Jadinya dari TA gitu kan ya. TA buku gitu kan ya hard copy-nya. Nah, kemudian kita bikin Excel sendiri gitu. Kita breakdown. Oh, ini pakai rumus apa gitu. Malah lebih enak ya, karena malah lebih paham. Tapi memang time consuming saya memang ya. Time consuming memang. Kalau saya dulu itu butuh 2 semester ya untuk mengerjakan TA. Jadi penelitian sama TA itu jadi satu. Ya, jalan bareng paralel. Ya, sambil ngerjain TA, sambil ngerjain ini. Jadi memang butuh waktu lama. Itu hanya saran saya. Jadi nanti bisa mungkin jangan terlalu bergantung pada template yang ada yang dari kakak tingkat. Ya, kalian coba mengembangkan lagi. Kalian coba trace ini rumusnya pakai apa gitu. Nah, ketika dia udah dioptimisasi, nanti kita punya optimis design. Ini kalau di kita ini belum ada ya ini ya. Dia belum untuk perancang pabrik belum pakai simulation. Dulu pernah ada ya, mungkin satu dua ya, kelompok mahasiswa gitu yang pakai Aspen gitu. Tapi ya tadi ya kayak black box itu, ya belum bisa menjelaskan ya yang terjadi di dalamnya itu apa. Ya. Tapi untuk kurikulum yang terbaru itu kemungkinan nanti ada istilahnya apa ya, ada untuk simulasinya ini ya, untuk membantu nanti. Oke. Nah, setelah kita masuk ini kan udah ya. Jadi saya nggak akan membahas di simulation ini ya. Juga bukan expertise saya ya di simulation. Misalnya ya Pak Aziz ya yang apa namanya punya expertise di Aspen ini. Nah, kita masuk ke flow sheeting ya. Kalau flow sheeting ya ini juga sempat saya jelaskan di sebelumnya ya. Jadi kalau flow sheeting seperti ini ya dia ya. Dia kalau ini block flow diagramnya. Ya lebih namanya lebih simple ya, block flow. Ya. Jadi dalam bentuk blok ya, kotak-kotak ya. Ini lebih simpel, dia lebih pada alat-alat utamanya. Alat utamanya apa? Ya reaktor, ya aspiration. Itu aja sih ya. Di sini nggak ada tangki penyimpan, nggak ada tangki penyimpan produk, tangki penyimpan reaktor, tangki penyimpan produk nggak ada apa namanya exchanger network, nggak ada utilitasnya. Ya intinya utamanya aja reaktor, aspiration saja. Berarti sini ada reaktor, kemudian ada vapor liquid separator, ya kan? Jadi ini ada pemisahan, ada pemurnian. Ya itu aja berarti. Ini contohnya untuk production of ethylene oxide. Ya. Nah di sini biasanya diperlihatkan ininya, ya arusnya. Ya oksigennya butuhnya berapa, ethylene butuhnya berapa, yang kemudian di sini dipisahkan berapa, kemudian ada arus recycle-nya. Ya, yang penting jelas kelihatan dia. Biasanya juga ditambahkan reaksinya di sini. Ya. Jadi kita kelihatan jelas ya. Oh ada reaksinya ya. Reaksinya itu berarti ada apa namanya dessert dan dessert reaction ya. Ada reaksi utama, ada reaksi samping. Ya. Nah di sini ada beberapa ini saya dapatkan dari internet ya. Ini ada bisa kalian apa namanya untuk kan aturannya, artinya rule-nya lah. Ya. Kayak rule of thumb-nya ya. Jadi alirannya masih dari kiri ke kanan ya, kecuali untuk yang recycle. Kemudian menggunakan blok ya.
Jadi jangan kalian pakai kayak alatnya reaktor, saya bikin pakai ini deh, ya. Distillation, ya kolom, ya, kemudian vapor separator, oke, kayak gitu. Tinggal usah kayak gitu ya. Jadi pakai blok aja, namanya block flow diagramnya, BFD ya, block flow diagramnya. Pakai blok ya dari kiri ke kanan, kemudian ini udah mau selesai ya. Nah, only critical pieces of equipment ya yang ditunjukkan. Kemudian flow-nya yang menggunakan arrow ya, ada panahnya di sini ya. Ya kemudian, nah ketika ada crossing line ya, nah kayak gini. Ya jadi kadang itu ada disambung kayak gini nih. Ini salah ya. Ya bisa kayak gini. Ya. Jadi ya kayak listed gitu kan nggak bisa nyambung kayak gini ya. Ini kalau ini kayak mixing point ini ya. Ini kayak pertemuan beberapa aliran di sini. Ya. Jadi vertical line is broken ya. Vertical line-nya ya broken. Ya, jadi yang continue-nya di sini, yang horizontalnya. Itu yang broken yang vertikalnya. Ya, itu. Kemudian flow rate-nya diketahui ya, concentration-nya ya. Paling enggak rasio fraksi sama flow rate-nya. Ya. Misalkan ini mungkin oksigen sekian, etilen sekian, atau fit-nya misalkan ya oksigen fit-nya 60.000. Ya oksigen 20% ya 60.000 ya, kemudian oksigennya berarti berapa ya 40% ya, kemudian etilennya 60%, misalkan seperti itu. Kemudian nah ini lighter atau more volatile komponen mesti ke atas ya. Kemarin saya ada pendadaran gitu, misalkan separator horizontal ya, dia ke sini ya, padahal gas dia. Nah ini lucu ya, reaktor misalkan reaktornya ada yang dalam bentuk gas ke kanan dia. Nah ini jadi mungkin kita sepele kan ya, masalah panah aja kok diributin gitu, tapi ini melambangkan nature dari bahannya ya. Kalau bahannya gas ya dia ke atas ya, semuanya bentuk gas dia ke atas ya. Kalau liquid dia ke bawah ya, mesti ke bawah dia ya. Kecuali yang ini ya, kalau tangki dia ke samping, nggak mungkin ke bawah ya. Kalau tangki kan dia ada fondasinya di bawah, nggak mungkin ke bawah dia. Nanti ngerong dia ya, dari dasar tanah nanti. Nah dia di samping ya. Nah selain itu dia ke bawah semua. Ya reaktor liquid, oke, jangan ke samping ya. Baik itu, apalagi di sini sampingnya ya. Di sini aja nggak boleh, ya harusnya di bawah sini. Ya, harus ke bawah. Dia kan langsung ngalir aja kan ya. Kalau ke samping dia kan mesti ada penampungan di sini kan ya, ada beberapa liquid yang nggak mengalir kan ya. Kalau di bawah kan langsung aja mengalir dia. Jadi kayak gitu. Liquid ke bawah, kemudian yang gas ke atas. Kalau input, nah input nggak masalah input. Ya kalau input bisa biasanya kalau reaktor inputnya dari atas tetap. Ya, input dari atas. Ya, output dari bawah. Ya, jadi seperti itu. Kalau menara penyimpan ya sama juga ya input dari atas. Ya. Ini jangan dari sini. Kalau misalnya tangki penyimpan ya, masukinnya dari sini. Ya sulit ini. Ya, karena di sini ada tekanan hidrostatik, ya nggak bisa masuk dia. Ya kalian kalau punya tandon di rumah ya, tandon air, tangki air, biasanya kan dia masuknya dari atas, ya, keluarnya dari bawah. Seperti itu. Kemudian dia figure caption ini gambar apa? Kemudian ya ini reverse ya, di manuskripnya figure 1, figure 2 gitu. Gitu. Nah, ada yang namanya block flow diagram, ada juga yang namanya block flow plan diagram ya. Block plan flow diagram. Ini biasanya untuk industri yang integrated gitu ya. Jadi terintegrasi, jadi produknya nggak cuma satu dia. Jadi ada kayak unit-unitnya tertentu. Ya. Jangan ini dia lebih ke dia dari benar-benar raw material ya, natural gas ya. Dia sampai end product ya. Sampai ke ke polietilen ya, ini kan polietilen ya kan. Ini bisa juga dalam bentuk langsung bisa, ini kan menuju ke medium produk kayak ini ya, polietilen. Ya polietilen menjadi kantong plastik kan cuma tinggal di extrude ya.
kemudian dipakai blow molding, ya dapat plastic bag, ya kan? Seperti itu. Ini bisa jadi satu juga jadi satu ini, ya. Jadi bisa ada end product, ya. Jadi ini dia ada apa namanya bisa bikin apa business to business product, juga business ke customer product, ya. Sini ada LDP ya, low density polyethylene, LDPE, ada juga LLDPE ya, linear low density polyethylene. Ada plastic coating ya untuk kabel wires ya, kemudian polypropylene ya untuk furniture ya, toys, mainan ya gitu. Jadi ini dari awal sendiri. Biasanya kan di sini kan yang namanya dari natural gas sebelum jadi polimer kan dia ada yang namanya monomernya kan ya. Monomernya kan kalau polyethylene berarti etilen. Ya ini etilen, ya kan? Etilennya kan ya. Kalau polyetilen, etilen ya. Kalau polipropilen ya, propilen. Ya sampai ini aja sih biasanya. Ya, dia menghasilkan etilen, dia menghasilkan polipropilen, propilen. Kemudian di sini ada pabrik polimerisasi. Gitu. Nah, tapi di sini dia lebih komprehensif, ya lebih terintegrasi dia. Ya dari awal sampai akhir gitu. Nah, kalau di sini dia lebih kayak unit-unitnya ya. Ini ada unit natural gas with extraction, ya kan? Ini ada apa namanya? Ada unit refining plant. Ini ada unit untuk memproduksi etilen, ya. Ini ada unit untuk memproduksi propilen, ya gitu. Kemudian ini ada unit untuk memproduksi LDPE, ini ada unit untuk memproduksi LLDPE ya, linear low density polyethylene. Di sini ada unit untuk memproduksi polypropylene. Jadi seperti itu. Tapi ini hanya informasi aja ya. Kalau di PPK nanti ya tugas kalian nggak ada ini. Kecuali kalian mau membuat pabrik kayak gini ya, tapi ya nggak usah lah ya, ngapain juga. Oke, masalah diagram alir ya. Tadi contohnya diagram alir ya. Jadi diagram alir kalau di TKWI ya, biasanya ada dua nanti. Kalian harus membuat dua ini ya, diagram kuantitatif sama diagram kualitatif. Ya, kuantitatif sama kualitatif ya. Diagram alir ini buat apa? Ini untuk menunjukkan urutan peralatan, ya, urutan peralatannya. Jadi step-stepnya itu alat-alatnya apa aja, kemudian unit operasinya, ya, peralatan dan unit operasinya. Kemudian menyediakan visualisasi proses produksi. Ya, kan nanti ada yang lebih kompleks lagi kan ya, ada PEFD ya, proses engineering flow diagram, ada PNID, ya kan, ada instrumennya di situ. Yang di sini lebih simpel ya, menyederhanakan visualisasi proses produksi. Oke, sebentar ya. Kita dulu.